Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Reika Ayu Kartikasari, dengan NIM 1905-12-14-002 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang subnetting IP4 menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Jadi di sini sebelum melangkah lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan singkat tentang apa sih itu subnetting. Subnetting ialah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi akan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam sebuah network tersebut. Prinsip subnetting ialah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Mengapa sih memerlukan subnetting itu? Ya karena subnetting ini akan digunakan untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk prakteknya. Jadi yang pertama di sini ada router, lalu switch yang pertama dan switch yang kedua. Lalu di sini ada PC yang pertama, ini saya ubah menjadi PC 1. Lalu di sini ada PC yang kedua, di sini PC yang ketiga, di sini yang keempat, lalu di sini yang kelima, dan di sini yang keenam. Jadi ini kita hubungkan dari masing-masing PC ke switch ya. Ini PC 3 ke switch yang pertama, lalu di sini PC yang keempat ke switch yang kedua, dan PC kelima, PC ke-6. Jangan lupa juga untuk menghubungkan switch yang pertama dengan router dan switch yang kedua dengan router. Di sini saya ubah namanya switch ini jadi lab yang pertama dan ini jadi yang kedua. Lalu di sini kita klik yang PC pertama, sama seperti yang sebelumnya. Kita isikan dulu IP addressnya yang pertama, 192.168.1.1. Lalu passwordnya juga sebagai berikut. Dengan default gateway-nya kita isi 192.168.1.62. Lalu untuk PC yang kedua kita isi juga IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask berikut dan default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu ke PC yang ketiga 192.168.1.3 dengan subnet mask-nya berikut tanpa mengisi default gateway. Lalu yang PC keempat IP-nya kita isi 192.168.1.65 dengan subnet mask-nya berikut. Lalu default gateway-nya kita isi 192.168.1.126 ini. Lalu di PC yang kelima ini kita isi juga IP-nya 192.168.1.66 untuk subnet mask-nya
port statusnya di on kan. Lalu yang kedua ini 192.168.1.126 dengan subnet hostnya berikut dengan port statusnya juga di on kan. Nah, jadi dari sini kita ini sudah menyeting IP dan gateway-nya. Jadi baik PC ataupun routers itu sudah terisi. Lalu selanjutnya kita mulai masuk ke percobaannya. Pertama kita pindahkan dulu ke simulation atau simulasi. Di edit filter kita hanya perlu ICMP saja, jadi yang lainnya tidak perlu dicentang. Jadi seperti ini kalau sudah. Lalu kalau sudah kita mulai masuk yang pertama, yaitu dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Jadi pertama itu kita add simple PDU dulu dari yang PC pertama sampai yang ketiga. Lalu kita klik next, terkirim ke switch. Dari switch ini, nah teruskan ke PC ketiga. Setelah dari PC ketiga dikembalikan ke switch, dan dari switch setelah dikembalikan ke PC yang pertama. Nah, jadi di sini tuh maksudnya itu bahwa PC pertama dan PC ketiga ini itu kan satu subnet, sehingga tidak perlu adanya pelemparan ke router dan hanya cukup di dalam satu switch saja. Dari sini tidak ada masalah, dan ini juga berarti bahwa komunikasinya itu lancar. Baiklah, selanjutnya yaitu percobaan yang kedua dari PC yang pertama ke PC yang keempat. Jadi di sini tuh menyeberang ya karena berbeda subnet. Jadi kita mulai next, kirim ke switch yang pertama, terkirimnya ke router karena tidak ditemukan dalam switch yang pertama. Ternyata ditemukannya di yang switch yang kedua atau lab yang kedua, dan diteruskan ke PC yang keempat tujuan. Lalu di PC keempat ini juga subnet bisa dikembalikan ke switch yang kedua atau lab kedua, kembalikan lagi ke router, ke lab 1 atau switch yang pertama, dan terakhir ke PC yang pertama. Di sini harus diingat bahwa komunikasi itu harus dua arah, yaitu bolak-balik. Kenapa PC 1 dan PC 4 ini bisa? Karena di PC keempat ini ada gateway itu 126. Jadi PC 1 dan PC keempat ini percobaannya sukses, komunikasinya komplit, maupun berangkat maupun pulang. Untuk selanjutnya kita hapus lagi skenario-nya. Tadi percobaan yang kedua, lalu selanjutnya ada percobaan yang ketiga, itu dari PC 2 ke PC 5 sini. Nah, terus ini kita next dari PC 2 ke PC 1, lalu dari PC 1 dikirimkan ke router karena tadi tidak ada jaringnya, ternyata adanya di switch yang kedua atau lab yang kedua. Nah, dan dikirimkan ke PC yang kelima. Dari PC kelima ini, ada tanda silang seperti ini, itu kan. Benar, setelah sampai PC kelima ini ternyata tidak mempunyai gateway gitu. Jadi dari PC kelima ini tidak tahu untuk cara mengembalikannya itu seperti apa, sehingga komunikasinya itu tidak komplit dan tidak berhasil. Lalu untuk selanjutnya kita hapus kembali skenario-nya. Kita coba untuk percobaan yang selanjutnya. Kita delete dulu skenario-nya. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya ialah PC ketiga ke PC yang ke-6. Sini PC yang ke-3, di sini PC yang ke-6. Ini menyeberang ya, sama seperti tadi. Ini itu sejak awal itu sudah tidak bisa kita kirimkan. Seperti ini. Itu mengapa tidak bisa di next? Mengapa tidak ada? Itu karena di network yang dicari itu tidak ada gitu. IP tujuannya itu tidak memiliki network, tidak ada gateway juga. Maka dari sini komunikasinya itu tidak efektif. Jangan lupa juga untuk delete
192.168.1.3. Ini karena tadi di PC yang 1 tadi tujuannya PC yang 3. Nah, di sini dia langsung temukan, langsung ditemukan. Lalu kita coba tetap sama, percobaan yang kedua tetap sama ya. Di PC yang pertama kita klik juga ini pressure 192.168.1.65 karena tadi tujuannya kan PC yang pertama ke PC yang keempat. Nah, sama di sini juga ditemukan. Ya, ini rutenya tadi dilempar kan ke gateway. Jadi ini yang percobaan pertama dan percobaan kedua. Lalu untuk percobaan ketiga tadi kan di PC yang kedua adalah PC yang kedua. Jadi di sini kita klik pressure. PC yang kelima adalah 192.168.1.66. Jadi ini dilempar ke giveaway tapi dia tidak ditemukan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada PC yang ketiga di sini ke PC yang ke-6. Kita klik juga sama seperti yang sebelumnya, pressure 192.168.1.67. Nah, di sini masih misalnya di sini pasti nanti request time out. Nah, tadi di PC 6 itu kan tidak ada titik. Kita tunggu terus, nanti hasilnya seperti ini, request time out. Itu tadi praktek yang telah saya lakukan mengenai subnetting dari percobaan yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Dari sini juga kita bisa belajar tentang jalannya satu subnet ke subnet yang lain, maupun dari PC yang satu menghubungi PC yang lain dalam satu subnet. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada video saya yang akan datang ya.